menyampaikan materi tentang pasar oligopoli dengan saya sendiri, Kelvinana. Saya Azka Salimah Nur Sisipa. Saya Ainil Nur Anissa. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar yang antara perusahaannya sebagai terdapat ketergantungan sehingga masing-masing perusahaan tidak dapat mengubah harga seenaknya. Dapat diartikan juga yaitu keadaan di mana pasar hanya terdapat beberapa penjual yang saling bersaing dengan jumlah pembeli yang banyak. Contohnya adalah pasar mobil, motor, dan perusahaan pesawat terbang. Ciri-ciri pasar oligopoli yaitu 1. Hanya ada beberapa perusahaan yang mendominasi pasar. 2. Jenis produk ada yang terdiferensiasi dan ada yang tidak. 3. Terdapat rintangan yang kuat untuk masuk ke pasar oligopoli karena investasinya yang tinggi. 4. Persaingan melalui iklan sangat kuat. Kelebihan pasar oligopoli yaitu 1. Terdapat sedikit penjual karena dibutuhkan biaya investasi yang besar. 2. Jumlah penjual yang sedikit membuat penjual dapat mengendalikan harga dalam tingkat tertentu. 3. Bila terjadi perang harga, konsumen akan diuntungkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelemahan pasar oligopoli. Kelemahan pasar oligopoli diantaranya adalah 1. Terdapat rintangan yang kuat untuk dapat masuk ke pasar oligopoli. 2. Akan terjadi perang harga antara pedagang satu dan lainnya. 3. Produsen dapat melakukan kerjasama atau kartel yang pada akhirnya akan merugikan konsumen. Adapun dampak negatif dari pasar oligopoli adalah 1. Keuntungan yang terlalu besar bagi produsen dalam jangka panjang. 2. Timbul investasi produksi. 3. Eksploitasi terhadap konsumen dan karyawan perusahaan. 4. Harga tinggi yang relatif stabil atau sulit turun menunjang inflasi yang kronis. 5. Kebijakan pemerintah dalam mengatasi oligopoli. Macam-macam pasar oligopoli. 1. Oligopoli murni atau pure oligopoli. Produk yang dijual identik atau homogen. 2. Oligopoli diferensiasi atau diferensiasi oligopoli adalah produk yang dijual serupa tapi dibedakan dari sisi merek, kualitas, fitur, atau layanan. 3. Oligopoli tertutup atau closed oligopoli adalah masuknya pesaing sangat sulit karena adanya hambatan hukum, teknologi, atau biaya tinggi. 4. Oligopoli terbuka atau open oligopoli adalah pesaing masih bisa masuk tapi tetap sulit karena dominasi pemain besar. 5. Oligopoli kolusif atau collusive oligopoli adalah perusahaan saling bekerja sama diam-diam untuk mengatur harga atau produksi. 5. 6. Oligopoli non-kolusif atau non-kolusif oligopoli adalah perusahaan bersaing bebas tanpa kerjasama tapi tetap saling memperhatikan strategi pesaing. Contoh pasar oligopoli. 1. Industri otomotif seperti Mitsubishi, Honda, Hyundai, dan Toyota. 2. Industri telekomunikasi. Contohnya seperti perusahaan Telkomsel, Indosat Uridu, XL Axiata, dan Smartfren. 3. Industri semen. Contoh perusahaannya adalah Semen Indonesia, Indosemen atau Tiga Roda,
dan Holcim. 4. Industri rokok. Contoh dari perusahaannya adalah HM Sampurna, Gudang Garam, Jarum, dan Bentol. Permintaan patah. Chin Demand Curve, kurva marginal revenue atau MR. Karena ada patahan pada kurva permintaan, kurva MR tidak mulus, ia terputus di bagian tengah seperti berikut. Penjelasan kurva permintaan patah. 1. Bagian atas kurva lebih curam. Jika sebuah perusahaan menaikkan harga, pesaing tidak akan ikut, maka konsumen akan berpindah ke produk pesaing dan permintaan terhadap produk perusahaan pertama akan jatuh tajam. 2. Bagian bawah, kurva lebih landai. Jika perusahaan menurunkan harga, maka pesaing akan ikut menurunkan harga karena agar tidak kehilangan pelanggan. Akibatnya, kenaikan permintaan tidak terlalu besar karena semua harga menjadi turun. Titik P1 atau titik patah adalah harga dan kuantitas pasar saat ini. Di titik-titik ini, perusahaan tidak punya insentif kuat untuk menaikkan atau menurunkan harga karena keduanya membawa resiko atau keuntungan kecil. 4. Kurva marginal revenue terputus. Karena permintaan patah, maka MR juga tidak kontinu. Artinya, selama biaya marginal MC bergerak dalam celah MR yang terputus, perusahaan akan tetap mempertahankan harga. Inilah alasan harga di pasar ekonomi di pasar oligopoli cenderung stabil walau biaya produksi naik atau turun sedikit. Adapun contoh kasus pasar oligopoli yaitu persaingan antar perusahaan telekomunikasi seluler yang tidak mempunyai etika dalam mempromosikan produknya, baik di media cetak maupun elektronik. Mereka secara tidak langsung menyindir pesaingnya dengan iming-iming tarif telepon yang lebih murah. Padahal harga murah belum tentu kualitasnya juga bagus, karena banyak perusahaan telekomunikasi seluler yang mempromosikan tarif murah namun kualitasnya juga murahan. Misalnya tarif telepon gratis dari pukul 12 malam sampai 8 pagi. Kenyataannya memang gratis, namun tiap 10 menit akan putus dengan sendirinya dan untuk menelpon kembali akan sulit menyambung. Adapun operator yang menetapkan tarif murah namun jaringannya jelek, atau ada juga yang mengiming-imingi bonus tapi pada kenyataannya terdapat syarat dan ketentuan yang susah. Itulah contoh dari ketidakmampuan perusahaan telekomunikasi seluler dalam menghadapi pasar persaingan oligopoli. Mereka lebih cenderung berorientasi pada laba tanpa melihat etika dalam berbisnis yang baik. Jadi kesimpulannya adalah pasar oligopoli adalah keadaan di mana hanya terdapat beberapa penjual yang saling bersaing dengan jumlah pembeli yang banyak. Satu, hanya ada beberapa perusahaan yang mendominasi pasar. Yang kedua, jenis produk ada yang terdiferensiasi dan ada yang tidak. Yang ketiga, terdapat rintangan yang kuat untuk masuk ke pasar oligopoli karena investasinya yang tinggi. Yang keempat, persaingan melalui iklan yang sangat kuat. Yeah!
Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Saya akan menyampaikan apa itu pengertian pasar monopoli. Pasar monopoli yaitu di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai perdagangan barang atau jasa, sehingga pembeli tidak dapat mendapatkan substitusinya. Dalam pasar ini tidak ada pesaing yang dapat masuk. Yang menyebabkannya adalah sumber daya kunci dikuasai oleh satu perusahaan tunggal. Pemerintah memberikan hak eksklusif kepada sebuah perusahaan tunggal untuk memproduksi dan menjual barang tertentu, dan biaya-biaya produksi menjadi lebih efisien jika hanya ada satu produsen tunggal. Selanjutnya ada ciri-ciri pasar monopoli, yaitu satu, hanya ada satu penjual dan banyak pembeli. Yang kedua, tidak ada perusahaan yang dapat membuat barang substitusi yang sempurna. Yang ketiga, rintangan cukup kuat untuk masuk ke pasar monopoli. Yang keempat, pembeli tidak punya pilihan lain dalam membeli barang. Yang kelima, keuntungan hanya terpusat pada satu perusahaan. Yang keenam, harga ditentukan oleh perusahaan. Adapun kelebihan pasar monopoli yaitu satu, keuntungan penjual cukup tinggi. Yang kedua, untuk produk yang menguasai hajat hidup orang biasanya diatur pemerintah. Ini menguntungkan konsumen karena penjual tidak dapat menentukan harga dengan semaunya. Dan kelemahan pasar monopoli tersebut adalah satu, pembeli tidak ada pilihan lain untuk membeli barang. Yang kedua, keuntungan hanya terpusat pada satu perusahaan. Yang ketiga, terjadi eksploitasi pembeli. Saya di sini akan melanjutkan materinya. Dampak negatif pasar monopoli yaitu timbulnya ketidakstabilan harga, kecilnya volume produksi, menimbulkan adanya biaya sosial yaitu biaya yang ditanggung oleh masyarakat. Adanya unsur ketidakadilan sebab monopolis akan menekan biaya produksi serendah-rendahnya pada dasar faktor produksi dan dengan harga tinggi di pasar barang. Kepentingan umum banyak diabaikan sebab orientasi usahanya hanya didasarkan untung rugi saja. Faktor-faktor yang menimbulkan monopoli yaitu satu, perusahaan monopoli memiliki sumber daya yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Salah satu sumber dari adanya monopoli adalah pemilikan suatu sumber daya yang baik atau istimewa yang tidak dimiliki oleh orang atau perusahaan lain. 2. Perusahaan monopoli pada umumnya dapat menikmati skala ekonomi hingga ke tingkat produksi yang sangat tinggi. Di dalam abad ini, perkembangan teknologi berlaku sangat pesat sekali. Di berbagai kegiatan ekonomi, tingkat teknologi adalah sedemikian modernnya sehingga produksi yang efisien hanya dapat dilakukan apabila jumlah produksinya sangat besar dan meliputi hampir seluruh produksi yang diperlukan di dalam pasar. 3. Monopoli wujud dan berkembang melalui undang-undang, yaitu pemerintah memberi hak monopoli kepada perusahaan tersebut
Di dalam undang-undang pemerintah yang mengatur kegiatan perusahaan-perusahaan terdapat beberapa peraturan yang akan menjadikan kekuasaan monopoli. Peraturan-peraturan yang seperti ini adalah 4. Peraturan paten dan hak cipta. Perkembangan ekonomi yang pesat terutama menimbulkan oleh perkembangan teknologi. Untuk mengembangkan teknologi, kadang-kadang diperlukan waktu bertahun-tahun dan biaya yang sangat besar. Oleh sebab itu, kegiatan dan pengeluaran untuk mengembangkan teknologi tidak akan dilakukan perusahaan apabila hasil jerih payah mereka dengan mudah dicontoh atau dijiplak oleh perusahaan lain. 5. Hak usaha eksklusif. Apabila skala ekonomi yang diperoleh setelah perusahaan ini mencapai tingkat produksi sangat tinggi, kepentingan halayak ramai akan dimaksimumkan apabila perusahaan diberi kesempatan untuk menikmati skala ekonomi itu, dan pada waktu yang sama diharuskan penjual produksinya dengan harga rendah. Contoh pasar monopoli yaitu PT PLN, PT AM, Telkom, PT Carrefour Indonesia, dan PT KAI yang sampai sekarang belum ada pesaing atau perusahaan yang sejenis. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus monopoli. Contoh kasus monopoli yang dilakukan oleh PT PLN. Fungsi PT PLN sebagai pembangkit, distribusi, dan transmisi listrik dimulai dipecah. Swasta diizinkan berpartisipasi dalam upaya pembangkitan tenaga listrik. Sementara untuk distribusi dan transmisi tetap ditangani PT PLN. Saat ini telah ada 27 independent power producer di Indonesia. Mereka termasuk Siemens, General Electric, Enron, Mitsubishi, Californian Energy, Edison Mission Energy, Mitsui & Co, Black & Veatch International, Duke Energy, Hopewell Holding, dan masih banyak lagi. Tetapi dalam menentukan harga listrik yang harus dibayar masyarakat tetap ditentukan oleh PT PLN sendiri. Krisis listrik mulai memuncak saat PT Perusahaan Listrik Negara atau PT PLN memberlakukan pemadaman listrik secara bergiliran di berbagai wilayah termasuk Jakarta dan sekitarnya. Selama periode 11 sampai 25 Juli 2008. Hal ini diperparah oleh pengalihan jam operasional kerja industri ke hari Sabtu dan Minggu sekali sebulan. Semua industri di Jawa dan Bali wajib menaati dan sanksi bakal dikenakan bagi industri yang membandel. Dengan alasan klasik, PLN berdalih pemadaman dilakukan akibat defisit daya listrik yang semakin parah karena adanya gangguan pasokan batu bara pembangkit utama di sistem kelistrikan Jawa dan Bali, yaitu pembangkit Tanjung Jati, Paiton Unit 1 dan 2, serta Cilacap. Namun, di saat yang bersamaan terjadi juga permasalahan serupa untuk pembangkit berbahan bakar minyak atau BBM, PLTGU Muara Tawar dan PLTGU Muara Karang. Kesimpulannya, pasar monopoli adalah situasi pasar di mana hanya ada satu penjual produk dan tidak ada produk yang lain yang menjadi pengganti atau substitusi dari produk yang diperdagangkan oleh si monopolis atau monopolis adalah orang yang menjalankan monopoli. 1. Di dalam pasar hanya terdapat satu penjual. Penjual tunggal berhak menguasai pasar yang dimonopolinya tanpa ada campur tangan dari pihak luar. 2. Jenis barang
yang diproduksi tidak ada penggantinya atau no substitusi. Yang mirip barang yang ada dalam pasar monopoli tidak ada yang sama. 3. Ada hambatan dan rintangan atau barriers dari perusahaan baru yang akan masuk dalam pasar monopoli. Faktor penghambat ini ada dua macam, yaitu faktor penghambat teknis dan faktor penghambat legal. 4. Penjual tunggal ini tidak dipengaruhi dan tidak mempengaruhi harga serta output dari produk-produk lain yang dijual dalam perekonomian.